Perkenalkan, nama saya Jonathan Octavian, dan ini adalah data visualization in R pada bagian Advanced Visualization. Advanced Visualization terdapat 6 bagian, yaitu ada Hex-Bin Chart, Heat Map, Mosaic Map, Math Visualization, 3D Graph, dan Corellogram. Yang pertama yang dapat kita lihat adalah Hex-Bin Chart. Hexagonal binning adalah salah satu cara untuk menampilkan data yang memiliki banyak poin yang bertumpuk. Pada basic visualization terdapat scatter plot. Scatter plot ini baik untuk digunakan jika data tidak terlalu banyak, tapi jika terlalu banyak, maka scatter plot akan sulit untuk dilihat. Maka kita dapat membuat binning untuk menampilkan histogram 2 dimensi dengan menggunakan warna sebagai pengganti ketinggian data. Chart ini dapat dibuat dalam R dengan menggunakan hexbin package. Sintaksnya itu adalah plot, lalu memanggil hexbin yang berisi X dan Y adalah vektor data dengan tipe data angka untuk membentuk koordinat. Lalu ada hexbin, yaitu variabel angka yang menentukan banyaknya pembagian data pada sumbu X. Lalu ada xlab dan ylab, yaitu adalah variabel string untuk memberikan judul pada setiap sumbu. Jika diisi 0 atau tidak diisi, maka akan diisi dengan nama sumbu secara default. Lalu ada main untuk memberikan judul pada chart yang dibuat, dan ada colorem untuk memberikan palet warna yang akan menunjukkan kepadatan data. Contohnya adalah seperti berikut. Kita dapat memanggil library hexbin dan rColorBrewer. rColorBrewer di sini digunakan untuk menentukan palet warna. Lalu yang pertama saya membuat data yaitu dengan X dan Y menggunakan angka random. Lalu kita memanggil function plot dengan yang berisi hexbin X dan Y, yaitu adalah X dan Y sudah kita buat. Lalu ada xbin 40. Di sini berarti ada 40 buah heksagonal panjang sumbu X. Lalu ada xlab A, yaitu judul sumbu X, dan ylab adalah B. Lalu main adalah judul untuk chart yang sudah kita buat. Lalu ada untuk colorem, kita menggunakan color rem palette untuk memberikan palet warnanya. Seperti kita lihat, warna merah tua adalah untuk yang paling padat dan biru tua untuk yang paling longgar. Di sini kita dapat melihat lebih jelas untuk xbin sama dengan 3. Maka kita mendapatkan 3 buah heksagonal sepanjang sumbu X. Di sini, jika pembagian data semakin kecil, maka data yang terkumpul akan semakin besar. Nah, perbandingan seperti ini adalah 1919 berbanding dengan 1. Sekarang kita bisa melihat contohnya. Jika kita jalankan, maka kita akan mendapatkan xlab dan ylab, yaitu A dan B di sini. Lalu, jika misalnya xbin kita ubah menjadi 3, lalu kita run source, maka akan mendapatkan seperti ini berikut. Selanjutnya adalah heat map. Heat map merupakan chart mirip dengan hexbin chart, tapi ditampilkan dalam bentuk matriks. Heat map dapat menampilkan data secara 3 dimensi, dengan 2 dimensi digambarkan dengan sumbu, dan dimensi ketiga ditampilkan dengan warna. Mirip seperti hexbin chart, tapi di sini kita dapat melihat jumlah data secara satuan. Heat map itu menggunakan kode seperti berikut. Ada data, yaitu variabel dari dataset yang sudah diubah menjadi matriks. Lalu ada col-v dan row-v, yaitu untuk menentukan bagaimana kolom atau baris ditampilkan. Jika diisi dengan NA, maka akan menghilangkan kolom dan baris. Lalu menggunakan scale untuk menentukan ukuran tiap bagian pada chart. Contohnya dapat kita lihat seperti di sini. Ini jika ada col-v dan row-v dan berisi NA, maka tidak akan ada gambar kolom atau baris. Selanjutnya adalah mosaic plot, yaitu adalah chart yang berguna untuk memvisualisasikan 3 variabel data. Mosaic plot itu terbentuk dari persegi panjang dengan panjang dan lebarnya mempresentasikan data yang ada. Jadi dapat kita lihat contohnya adalah kita mengambil dataset hair eye color. Kita memanggil function mosaic plot, berisi argumennya adalah data yang sudah kita panggil. Lalu argumen ini adalah untuk menentukan warna agar chart dapat lebih mudah untuk dilihat. Seperti contohnya di sini dapat terlihat tabel yang menampilkan mata dan rambut. Lalu kita bisa lihat di sini juga, misalnya orang dengan rambut hitam dan mata yang berwarna coklat itu memiliki perbandingan seperti ini. Untuk pria digambarkan dengan batang warna hijau dan perempuan ditampilkan dengan warna pink. Mosaic plot itu memiliki sintaks seperti berikut. Argumen yang wajib untuk diberikan itu adalah X tabel data yang ingin ditampilkan, seperti pada hair eye color. Lalu kita bisa memberikan argumen tambahan, yaitu argumen opsional, yaitu sort untuk menurunkan data, subset untuk menentukan variabel yang ingin ditampilkan, lalu ada color untuk memberikan warna pada chart, border untuk memberikan warna pada pinggiran chart, dan kita juga mendapatkan argumen yang sama dengan chart sebelumnya, yaitu main,
XLab dan YLab. Seperti kita ketahui, man adalah untuk memberikan judul chart, dan XLab dan YLab untuk memberikan nama pada sumbu. Sekarang kita masuk ke dalam map visualization. Data pada bahasa R itu juga dapat ditampilkan dengan peta interaktif. Saat ini map visualization adalah salah satu fitur terbaru dan terpopuler dalam bahasa R dengan menggunakan JavaScript. Untuk membuat map visualization, kita terlebih dahulu harus menginstal package leaflet yang dapat kita masukkan ke dalam konsol R. Lalu pada kodenya kita bisa memasukkan kedua library berikut. Kemudian kita membuat variabel m, lalu kita panggil leaflet. Kita tambahkan tiles untuk menampilkan map tersebut. Lalu add markers, yaitu penanda berikan juga koordinatnya sesuai dengan yang ada di peta. Lalu kita bisa juga memberikan judul pada penanda yang sudah kita buat, misalnya Universitas Multimedia Nusantara dengan judulnya Universitas Multimedia Nusantara. Lalu kita panggil lagi variabel m untuk menampilkan map interaktif tersebut. Kita bisa melihat contohnya di sini. Maka akan muncul map interaktif yang dapat kita besar dan perkecil. Di sini dapat terlihat juga Multimedia Nusantara. Jika kita pencet penandanya akan menampilkan nama Universitas Multimedia Nusantara. Lalu kita lanjut kembali. Sekarang ada yang bernama 3D Graph. Dalam bahasa R, dapat juga membuat sebuah graph 3D menggunakan R Commander sebagai UI. Package yang diperlukan adalah RCDMR, lalu program dapat langsung dijalankan. Jadi seperti tadi sebelumnya pada map visualization, kita juga harus menginstall package RCDMR pada konsol. Lalu pada kodenya kita dapat memanggil library RCDMR, lalu kita memanggil data, yaitu iris dari package datasets. Kemudian kita memanggil function scatter 3D dengan petal width pada salah satu subuhnya, lalu petal length ditambah sepal length. Datanya diambil dari iris. Di sini kita juga bisa menentukan warna background, yaitu white. Lalu pada 3D graph ini bisa saya contohkan juga. Ketika saya menjalankan kode di sini, maka kita akan mendapatkan visualisasi dari map tersebut. Kita dapat menggerakkan map untuk melihat data lebih detail, lalu kita perbesar atau perkecil juga. Kemudian yang terakhir adalah Corellogram. Corellogram juga merupakan sebuah GUI. Corellogram dapat membantu memvisualisasikan data yang berkorelasi dalam bentuk matriks. Seperti sebelumnya, kita juga harus menginstall package Coregram. Lalu kita tinggal memasukkan kode, yaitu library Coregram. Kita panggil datasets-nya dan kita tampilkan datanya. Data yang saya ambil adalah seperti berikut. Ada sepal length, width, petal length, dan petal width. Dan datanya dapat langsung ditampilkan dalam chart seperti berikut. Sekian presentasi saya, terima kasih.